Halo, sebelumnya aku mau bilang, aku tahu aku nggak pandai nulis dan ini tuh tulisan pertamaku. Mudah-mudahan dibaca ya. Terima kasih. Pernah dengar nggak? Katanya manusia itu akan mengalami 3 fase jatuh cinta selama hidupnya. Fase pertama, kisah yang mengajarkan kita banyak hal. Fase kedua, kisah yang paling menyakitkan. Dan fase ketiga, kisah yang datang saat kita sudah tidak mengharapkan siapapun hadir lagi di dalam hidup kita. Hari ini, aku gak akan cerita fase pertama atau ketiga. Aku mau cerita fase yang kedua. Iya, yang paling menyakitkan. Kisah ini dimulai di tahun 2020. Waktu itu, aku baru pindah ke tempat yang baru. Disitulah awal pertemuan kami. Kebetulan, aku dan dia satu divisi. Awalnya biasa saja, gak ada perasaan apa-apa. Hubungan kami murni sebatas rekan kerja. Tapi, seperti kisah-kisah pada umumnya, semakin hari kami semakin dekat. Walaupun belum ada rasa yang spesial, aku tahu dia wanita yang baik. Dia sering banget kasih aku solusi buat hidup sehat dan hemat, kayak masak sendiri, berhenti merokok, mulai menabung. Bahkan, dia rela beliin bahan masakan buatku. Katanya biar lebih sehat. Buat anak rantau kayak aku, itu sungguh sangat membantu. Kami sering jalan berdua, keliling kota, karena memang banyak tempat yang belum aku datangi. Dan dia mengenalkanku tentang kota ini. Sesekali, dia juga mampir ke kosanku, masakin makanan buatku karena dia tahu aku ini malas dan bahkan gak bisa masak. Sampai akhirnya, aku merasa hubungan kami bukan cuma sekedar teman kerja atau sahabat lagi. Ada yang berbeda. Suatu hari dia tiba-tiba nanya, "Kenapa sih kamu mau dekat sama aku?" Aku tahu kalimat itu seolah mengarah, sebenarnya kamu dekat sama aku ini punya tujuan apa? Jujur, saat itu aku memang sudah menyimpan rasa padanya. Tapi masih banyak banget hal yang harus aku pertimbangkan dibandingkan perasaanku. Tapi karena dia sudah bertanya, aku jawab aja. Aku bilang aku suka sama dia. Dia balik nanya, "Apa alasannya?" Aku bilang dia itu perempuan yang beda dari semua wanita yang pernah kutemui. Dan aku mau kami lebih dari sekedar teman biasa. Matanya berkaca-kaca, berusaha menahan tangis. Kami hening sejenak. Lalu, dia bilang kalau dia juga punya rasa yang sama. Tapi dia nggak bisa karena satu alasan. Keyakinan. Iya, keyakinan. Dia gadis muslimah yang cukup taat dan aku pria Nasrani. Aku ngerti banget keadaan itu. Tapi itu nggak buat kami makin menjauh, justru makin mendekat. Gak lama setelah itu, mungkin sekitar seminggu, dia tiba-tiba bilang, "Bagaimana kalau kita coba jalannya dulu?" Dan akhirnya kami pacaran beda agama. Itu adalah momen yang paling bahagia sepanjang hidupku. Bisa dibilang, gak ada drama ribut di antara kami. Kami sering jalan berdua, ngopi di tempat favoritnya, makan bareng, dan teleponan sampai larut malam. Rasanya kayak kisah cinta romantis di film-film. Aku sering mengantar dia untuk sholat, dan aku menunggu di luar. Dia juga sering mengingatkanku agar jangan lupa ke gereja, walaupun aku sangat jarang ke gereja. Sampai ada momen lucu, waktu aku mengantar dia sholat, seperti biasa aku menunggu di luar. Lalu, seorang bapak-bapak ngajak aku ikut sholat. Aku cuma tersenyum tipis dan gak jawab apa-apa. Lucu kalau diingat-ingat. Banyak momen indah yang kami jalani bersama. Sampai akhirnya aku harus pindah ke kota lain karena atasan memintaku untuk pindah. Kami pun LDR. Hubungan kami masih berlanjut. Belum ada masalah sampai di sini. Kami chat intens, teleponan, video call. Ya, begitulah. Masih romantis walau jarak sudah semakin jauh. Di akhir tahun, aku ambil cuti Natal dan Tahun Baru. Kami pun bertemu. Masih sama seperti awal kami bertemu. Kami liburan berdua, karaokean sampai suara serak, tertawa di motor,
dan masih banyak lagi. Ya, begitulah, terlalu indah untuk dikenang. Sampai cutiku selesai, aku pun kembali bekerja seperti biasa. Rutinitas kami masih sama, kami masih chatan, masih teleponan, masih sering video call, sampai suatu malam saat kami teleponan sampai larut, kami membahas bagaimana hubungan ini ke depannya. Apakah aku yang mengalah atau dia yang mengalah? Dan kalau iya, bagaimana dengan keluarga kami? Disinilah semuanya berubah. Pertanyaan-pertanyaan itu makin sering kami bahas, yang membuat hubungan kami makin berjarak. Sampai akhirnya kami ribut besar mengenai masalah ini. Ini pertama kalinya kami ribut setelah 3 tahun menjalani hubungan. Hubungan kami makin hancur. Menanyakan kabar mungkin hanya sekedar formalitas saja, seperti kata Judika di lagunya. Komunikasi kami sudah semakin jauh. Aku kabari dia hari ini, dia balas 2 hari berikutnya. Begitu juga sebaliknya. Aku mulai penasaran untuk stalking semua media sosialnya. Mencurigai kalau dia sudah punya yang lain. Mulai dari Instagram, TikTok, cek nomor dia di kontak. Belum ada yang berubah, tidak ada yang mencurigakan. Hingga akhirnya aku kepikiran untuk cek akun Facebooknya. Dan aku lihat di ceritanya hari itu, dia mengunggah foto tangan berdua sambil memegang kopi kenangan di sebuah kafe. Aku hancur, aku berantakan. Aku tidak menyangka kalau wanita seperti dia bisa melakukan hal itu. Apa salahnya kalau dia sudah bosan, hubungan kami diakhiri dulu. Kutanyakan itu padanya, tapi jawabnya itu cuman teman. Cuman teman. Kalimat yang sangat sulit diterima laki-laki, karena tidak ada laki-laki yang bisa terima wanitanya jalan berdua dengan laki-laki lain, walaupun itu hanya sekedar teman. Hingga akhirnya dia jujur kalau dia sudah memiliki pria lain. Dia bosan denganku, serta dia juga tidak yakin dengan hubungan kami sampai ke jenjang yang lebih serius. Ya sudah, akhirnya aku mengakhiri hubungan ini, walaupun dengan berat hati. Aku tidak bilang putus, aku hanya diam dan tidak mengabari lagi setelah itu. Ya, itulah kisahku. 3 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi kenapa harus berakhir seperti ini? Wanita yang tadinya kupikir sampai ke pelaminan, berujung hanya kenangan. Tapi dengan ini aku sadar satu hal, bahwa jika memilih jalan cinta beda keyakinan, kita harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk sekalipun, yaitu risiko perpisahan. Bukan karena ada yang salah atau jahat, tapi karena memang bukan ini takdir yang digariskan bersama. Tapi yang buat ini makin sakit, perasaanku kepadanya sampai sekarang masih sama. Aku harus gimana? Aku sudah pernah coba buat dekat dengan orang lain, tapi entah kenapa aku gak bisa. Selalu ada kalimat yang terlintas kalau itu bukan dia. Dan hingga hari ini, aku tetap memilih untuk sendiri karena aku takut. Aku takut kalau aku mencoba hubungan. Aku takut kalau ada yang dekat, nanti hanya akan jadi pelampiasan karena aku belum bisa move on sampai sekarang. Oke, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku yang agak rumit. Maaf ya, aku gak pintar nulis. Oke. Ceritanya bagus, sedih juga sih sebenarnya. Tetap semangat aja, semoga dapat yang lebih baik. Terus nggak apa-apa kok, namanya juga hidup. Sesekali emang harus seperti itu biar ada warnanya. Oke, see you next time guys di cerita selanjutnya. Bye bye.